Pagi ini kita akan sampaikan firman yang amat penting, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Saya percaya saudara tidak asing lagi dengan hari-hari seperti ini. Jumat lalu kita bicarakan di ibadah Paskah bagaimana umat Israel dibebaskan. Ya, bagi saudara yang tidak hadir, saya hanya sampaikan sedikit karena ini adalah terusan dari firman yang kita sampaikan. Kita bicarakan bahwa Paskah itu ya, terjadi di mana sebelum ke-10 tulah ditetapkan dan Tuhan perintahkan umat Israel untuk mensembelih seekor domba bagi setiap keluarga. Dan kemudian darahnya dioleskan di pintu ya, supaya malaikat pada malam hari melihat ada darah, dia tidak akan mendatang membunuhnya, saudara. Dan kita melihat juga bahwa sekalipun Tuhan menyatakan kuasanya yang dahsyat, dijatuhkan 9 tulah di atas umat Mesir, di atas Firaun. Tetapi Firaun tidak mau melepaskan mereka. Apa itu bicara? Bicara itu bahwa setan, iblis tidak akan melepaskan jiwa kita tanpa darah Tuhan Yesus Kristus. Apapun besar kuasanya, saudara, dia tidak bisa membebaskan. Sekalipun Tuhan yang turun tangan, umatnya tetap terbelenggu. Nah, di situ dikatakan betapa pentingnya darah itu harus dicurahkan. Hanya saat pada darah itu dicurahkan, penghakiman itu dijatuhkan di atas anak sulung, bahkan binatang yang sulung, semuanya mati, barulah umat Israel dibebaskan, saudara. Dan kita juga melihat betapa pentingnya hari raya roti tidak beragi yang selalu ditekankan, satu paket dengan Paskah. Banyak orang tidak sadar bahwa pentingnya roti yang tidak beragi itu harus ditaati, harus dilakukan karena itu bicarakan tentang kekudusan. Umat Israel karena tidak ada sempat waktu untuk mengizinkan rotinya beragi sehingga mereka buru-buru bawa keluar pada malam jam 12. Firaun usir mereka keluar dari Mesir. Nah, sehingga mereka keluar dari tempat itu buru-buru. Saudara ingat waktu mereka makan Paskah, mereka harus ada ban di pinggang mereka, sendal tetap ada, berarti kapan saja mereka dibebaskan dan Tuhan mau mereka siap selalu untuk dibawa keluar dari Mesir. Dibicarakan pada saat Injil diberitakan, janganlah kita tunggu-tunggu lagi sebab itulah saatnya kita mau dibebaskan oleh Tuhan. Dibebaskan dari belenggu pembudakan, saudara. Budak itu pembudakan, saudara, saya mau tekankan, bukan saja secara fisik diperbudakan. Mungkin banyak orang Kristen tidak mengerti, banyak dari kita tetap diperbudaki karena kehidupan yang masih terbelenggu di dalam kebiasaan-kebiasaan ataupun dosa-dosa yang masih memikat kita, saudara. Dan Tuhan ingin supaya kita semuanya dibebaskan. Amin, saudara. Kekristenan bukan saja ikut beribadah, tetapi saudara kalau pelajari firman dengan benar, Tuhan menghendaki kita tuh bebas, merdeka dari segala yang menghambati kehidupan kita, yang mendatang tekanan batin ataupun belenggu. Segalanya, saudara, yang membuat kita tidak berdaya atau menjadi orang Kristen yang tidak bisa berbuah, Tuhan mau semuanya itu disingkirkan. Amin, saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau sampaikan apa sih kuasa kebangkitan, saudara. Kuasa kebangkitan yang dimana rasul-rasul sampaikan pada di kisah para rasul. Ya. Saudara perhatikan setiap kali mereka bawa firman, mereka selalu katakan mati dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Saya mau tekankan sekali lagi. Tanpa ada kematian tidak ada kebangkitan.
Di sini kita katakan, apa sih yang Tuhan katakan kita harus mati? Saudara yang pernah baptis di dalam air, saudara mengerti bahwa kita disamakan pada saat kita dibaptis di dalam air, kita dikuburkan. Sekalipun itu hanya satu perbuatan yang cepat, masuk air, keluar nggak sampai 5 detik. Tetapi ada 2 arti yang amat dalam, saudara. Pada saat kami dicelepkan di dalam air, berarti kami dikuburkan bersama dengan Yesus Kristus. Itu artinya dalam sekali. Hidup yang lama dikuburkan, kebiasaan yang lama dikuburkan, ya, tabiat yang lama, manusia lama, kebiasaan, tradisi, semua yang membelenggukan kita dikuburkan. Pas kita bangkit lagi dari air, keluar dari air, itu jelas sekali yang diartikan adalah kita dihidupkan dengan kehidupan yang baru. Amin, saudara. Bersama Yesus Tuhan. Jadi saudara, baptisan itu sangat luar biasa. Maka itu saudara, bagi saudara yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, harus melakukan baptisan. Karena itu mendatangkan suatu penyataan iman kita. Bukan saja kepada Tuhan Yesus sebagai mengatakan, Tuhan aku sudah anakmu. Juga mengatakan, iblis sekarang aku mati, iblis sekarang aku milik Tuhan. Kepada dunia kita katakan, aku telah mati dengan hal-hal kehidupan dunia. Aku hidup kembali bersama Tuhan. Saudara, mungkin kita tidak begitu sadar bahwa kehidupan di dalam dunia ini atau cara gaya hidup dunia adalah sesuatu yang membelenggukan dan juga yang tidak memerdekakan kehidupan kita. Saudara, kita mungkin tidak begitu sadar karena tidak banyak yang menyampaikan. Apakah kita sama sekali tidak hidup di dunia? Bukan artinya demikian. Kita tetap hidup di atas bumi ini. Namun prinsip dan cara gaya hidup kita harus berbeda dengan orang dunia. Amin, saudara. Masalahnya, saudara, kita tuh hidupnya begitu sama dengan gaya hidup manusia yang di dunia, sehingga banyak orang tidak dapat melihat apa bedanya orang Kristen dengan orang dunia, saudara. Sehingga kita tidak menjadi saksi. Apa yang menjadikan umat Kristen saksi adalah gaya hidup kita, pola pikir kita, cara kita, ya. Hikmat Tuhan yang dinyatakan, saudara, ya. Beda. Nah, kita harus tahu itulah kuasa kebangkitan, itulah kehidupan yang dibangkitkan oleh Tuhan. Sebab pada saat kita bangkit dari orang mati, gaya hidup kita berbeda. Nah, kalau tidak ada bedanya, berarti kita tetap dikubur, saudara. Berarti kita tetap ada di dalam kehidupan yang lama. Sebab itu lagu yang luar biasa kita nyanyikannya, bukan dengan barang fana. Ku telah mati, semuanya sia-sia. Amin. Sejak saat itu, saudara, kita bicarakan juga Jumat lalu bahwa hidup kita tidak ada artinya sama sekali di luar Kristus. Ya kan? Makanya hari Paskah Tuhan akan tentukan tanggal 14, inilah tahun barumu, inilah bulan yang baru, inilah saatnya di mana hidupmu dipimpin oleh aku. Saudara tahu umat Israel selama 430 tahun di Mesir, saudara, tidak ada campur tangan Tuhan. Lewat begitu saja, tidak dibicarakan di Alkitab. Artinya apa? Artinya tidak ada kesan di dalam kerajaan Allah. Saudara, Mesir, Firaun bagaimana mau hebat, saudara, bagaimanapun dahsyat, saudara, tetap di mata Tuhan, saudara, tidak ada artinya sama sekali. Dengar baik-baik, saudara. Saudara lihat, saudara, Abraham yang sangat sederhana, seorang mempunyai istri yang mandul, tetapi karena dia mulai ikut Tuhan, kehidupan Abraham menjadi contoh. Tapi kehidupan Raja Firaun orang Mesir tidak ada artinya sama sekali. Saudara lihat, Firaun bisa berkuasa di Mesir. Ya. Dikatakan dia adalah the
The morning and the evening star, bintang pagi dan bintang malam, saudara. Tetapi pada saat roh maut datang, dia tidak berdaya. Tidak berdaya. Sebaliknya umat Israel yang hanya budak, namun memiliki darah Yesus, darah domba, mereka tidak dijatuhi tulah. Berarti saudara, kehidupan kita tergantung daripada darah anak domba Allah. Luar biasa, amin saudara. Jadi saudara, sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan yang Tuhan sudah tebus dengan darahnya yang begitu mahal saudara, mari kita jangan sia-siakan hidup ini. Amin. Hidup ini tidak panjang, saudara. Saya ingat, saya lahir baru tahun 89, saudara. Waktu dengan cepat melewat. Kalau kita tidak gunakan waktu ini dengan baik, bertumbuh di dalam Tuhan, sayang sekali. Sebab apa yang kita buat, kita perbuat di hidup ini, demi Tuhan, semuanya akan diberi upah. Amin. Doa-doa saudara, waktu yang saudara berikan untuk berdoa, untuk baca firman, untuk melayani sekecil apapun pelayanan itu. Baik itu hanya usher, greeters, ataupun mengatur kursi. Saudara mungkin tidak mengerti. Firman Tuhan katakan, jika kita berbuat semua itu demi Kristus, semuanya ada artinya dan ada upahnya. Amin saudara, haleluya. Kita akan melihat kebangkitan Tuhan hari ini, haleluya. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan saudara. Mungkin saudara tidak sadar ya saudara, sebenarnya supaya saudara tahu, Tuhan tidak disalibkan pada hari Jumat. Ya saudara. Sebenarnya Alkitab menyatakan, mari kita lihat sedikit dulu supaya saudara dapat mengerti maksud saya. Karena di Alkitab menulis hari Sabat, ya saya cuma singkat saja saya mau sampaikan, kita tidak akan terlalu lama, tetapi saya hanya mau sampaikan bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa dia akan seperti Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Dengar, 3 hari 3 malam. Nah, 3 hari 3 malam ini kalau kita hitung Jumat sampai Minggu, gak ada 3 hari 3 malam. Kenapa bisa terjadi suatu keliruan? Karena gereja zaman dahulu tidak memperhatikan ada 2 Sabat terjadi pada minggu itu. Tapi kita sadar ada 2 Sabat. Hari Sabtu adalah hari Sabat. Namun kita juga tahu kan, Tuhan Yesus sedang merayakan apa? Paskah. Paskah itu adalah hari Sabat. Jadi hari Sabat itu yang dibicarakan di Alkitab bukan hari Sabat Sabtu, melainkan hari Sabat Paskah yang seharusnya terjadi di hari Rabu malam, saudara. Mulainya. Mari kita lihat terdahulu supaya saudara tahu maksud saya. Kita akan melihat di Lukas, saudara. Maaf, di Yohanes, bukan Lukas. Yohanes 19. Salah itu. Yohanes 19 ya. Puji Tuhan, kitab bahasa Indonesia bahkan sangat jelas mengatakan 19 ayat 31 ya, saudara lihat. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Berarti bukan Sabat yang hari Sabtu. Sabat hari besar itu adalah Paskah, Pentakosta, dan pondok daun. Ya, 3 hari Paskah yang besar itu adalah apa? Paskah,
Pentakosta, dan Pondok Daun. Oleh sebab itu saudara, sebenarnya Tuhan Yesus disalibkan kira-kira jam 3 pada hari Rabu, saudara. Rabu. Sebab Rabu mulainya Selasa malam, ya kan? Malamnya Rabu berarti dia mulainya Rabu malam itu Kemis sebenarnya, jam 6, lihat. Orang Yahudi mulai harinya dari jam 6 sore sampai jam 6 malam. Jadi Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sabtu malam lewat jam 6 sudah termasuk Minggu. Jadi Tuhan Yesus bangkit setelah Sabtu malam. Pagi-paginya pada saat Maria Magdalena mengunjungi kuburannya, Yesus sudah bangkit. Ya, tapi karena tetap kita tidak mau terlalu permasalahkan hari ini, tetapi saya mau katakan Tuhan Yesus menggenapi setiap nubuatan bahwa dia mati 3 hari 3 malam bukan Jumat, tetapi sesungguhnya Rabu. Karena minggu itu ada 2 hari Sabat. Sabat hari besar, dan kita juga tahu kan Yesus makan apa? Makan roti bersama murid-muridnya. Dan kemudian malam itu juga dia ditangkap, keesokan harinya dia disalibkan. Nah, oleh karena sebelum malam jam 6 dikatakan hari Sabat, mayatnya harus diturunkan. Dan ingat, kalau saudara ingat pasca anak domba di perjanjian lama, tulang anak domba itu enggak boleh dipatahkan, ya kan? Nah, Tuhan Yesus karena meninggal lebih terdahulu dibanding banyak orang yang masih menderita, biasanya orang yang masih belum mati tulangnya akan dipatahkan sehingga darahnya mengalir, atau dipatahkan kakinya, darahnya keluar dan dia mati. Tapi karena Tuhan Yesus sudah mati terdahulu, maka diturunkan, sebab keesokan harinya hari Sabat, orang mati akan menajiskan hari itu. Oleh itu Tuhan Yesus dikuburkan di malamnya hari Rabu. Amin. Setelah 3 hari 3 malam Tuhan Yesus dibangkitkan. Itu penting sekali. Nanti kalau perlu catnya saya akan berikan supaya hari ini kita tidak akan sampaikan hal itu. Tetapi saudara, yang penting kedua yang saya mau sampaikan adalah Tuhan Yesus dibangkitkan secara tubuh jasmani, saudara. Saya tahu seringkali di umat Kristen kadang-kadang sekalipun kita tidak bicarakan, tetapi kadang-kadang kita pikir Tuhan Yesus bangkit seperti roh, ya kan? Roh. Tidak. Dia dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Mari kita melihat sedikit di Lukas pasal 24, ya, supaya saudara ada firman yang saudara bisa catatkan, sehingga jika ada orang tanya, Tuhan Yesus bangkit rohnya kali ya? Enggak. Tuhan Yesus dibangkitkan dengan tubuh, diberikan tubuh kemuliaannya yang berbeda. Amin, saudara. Makanya dikatakan dia adalah sulung dari orang mati. Ya, pertama karena dibangkitkan itu dengan tubuh kemuliaan. Sebelumnya di perjanjian lama ada orang yang mati dan bangkit kembali, tetapi akhirnya mati lagi, ya kan? Hanya Tuhan Yesus pada saat dia bangkit, dia diberikan tubuh yang sempurna, kemuliaan. Amin, saudara. Tubuhnya itu berbeda dengan tubuh kita, karena tubuh kita bisa sakit, bisa tua, bisa loyo, tetapi tubuh Kristus adalah tubuh yang berbeda. Nah, kita akan diberikan tubuh itu, saudara. Amin. Jadi saudara, jangan khawatir kalau mulai ya di sini lecek-lecek di sini, ya kan? Jangan khawatir, nggak usah plastik surgery, amin, saudara. Nantinya diberikan tubuh yang sempurna. Nah, semuanya di surga dikatakan seperti usia 33 tahun, puncaknya. Amin, saudara. Saya mau menantikan itu karena tubuh saya udah sakit kiri kanan. Amin, saudara. Nah, Tuhan, kapan nih ya kalau udah ke sana, saudara, tubuh kita luar biasa. Amin, saudara. Jangan kecewa kalau tubuh saudara, aduh terlalu langsing, aduh gemuk, nggak apa-apa, saudara. Gemuk di situ tetap sehat. Mari kita lihat Lukas
Lukas pasal berapa tadi kita katakan? 24 ayat 36 sampai 43. Ya, Tuhan nyatakan dirinya setelah dia bangkit, ditunjukkan kepada murid-muridnya. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka lihat hantu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sekalipun punya tubuh yang mulia, tapi dia kayaknya bisa menghilang. Tak hilang, tak muncul, ya kan? Tak muncul itu bukan roh, saudara, tetapi tubuh sebenarnya. Nah, lu gimana tuh? Dan kemudian apa dikatakan? Lihat, akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah, raba aku dan lihatlah." Karena hantu atau roh, hantu di sini juga dikatakan roh, karena roh atau hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Tuhan Yesus ada daging, ada tulang, bisa dipegang, bisa dijamah, saudara. Ya. Sambil berkata demikian, yang memperlihatkan tangan dan kaki kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Nah, Tuhan Yesus mau makan. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Saya baru tahu umat orang Indonesia suka ikan goreng, ternyata dari Injil juga, haleluya. Ia mengambilkan dan memakannya di depan mata mereka. Jadi kalau roh kan nggak bisa makan, ya kan? Kalau roh makan kelihatan tuh ikannya turun di sini, ya kan? Ini enggak, ini ada tubuhnya, dia makan. Tuhan Yesus menikmati makanan seperti saudara dan saya. Haleluya. Nah, kita akan bicarakan sekarang tentang kehidupan di dalam kebangkitan. Amin, saudara. Saya rasa ini penting dan relevan. Dan jika kita dapat menjalankan, haleluya, kehidupan ini, maka saya percaya akan diberkati. Saudara, barusan kami ke Swiss melayani seorang ibu, ya. Dan dia katakan sesuatu hal yang sangat membuat saya berpikir, saudara. Ternyata ibu ini, saudara, telah menikah dengan seorang pria pada saat kita adakan seminar tentang nikah, penceraian, dan nikah kembali. Dan tiba-tiba dia ada pertanyaan tentang keadaannya sendiri, saudara. Sebab ternyata, saudara, sebelumnya dia menikah dengan seorang pria yang cukup baik, yang setia, sekalipun belum kenal Tuhan. Tetapi dia tinggalkan pria itu dan tinggal bersama pria lain, saudara. Jadi kita melihat di mana-mana mempunyai hal-hal masalah yang sama, ya saudara. Dan kemudian dipertanyakan, sekarang dia lahir baru. Maksudnya dia mulai jalankan kehidupan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Dan dia, karena pria yang dia tinggal itu tidak mau komitmen, sehingga dia putuskan kembali kepada suami yang pertama, kembali kepada anak-anaknya. Ini dipertanyakan, Pak Yeremia, gimana kira-kira keadaan seperti ini? Apakah dia harus kembali? Apakah karena pria suami pertama dia belum di dalam Tuhan? Wah, saudara, pertanyaan ini cukup sulit. Karena dia katakan sebelumnya, dengar dia katakan, "Aku Kristen tapi aku tidak menjalankan." I didn't practice Christianity. Berarti aku tidak menjalankan perintah Tuhan. Jadi saudara, kita bisa Kristen tapi kita bisa menjadi Kristen yang tidak menjalankan kehidupan yang seharusnya yang Tuhan perintahkan. Ini pertanyaan bikin saya bingung juga, saudara, ya. Aduh, puji Tuhan, Roh Kudus langsung menolong. Saya bilang, pada saat kau tinggalkan suamimu pertama, engkau lakukan perzinahan. Wah, terkejut mereka semua. Tetapi pada saat kau bertobat, kau harus balik ke suami pertama, karena itu merupakan kesaksian. Karena sang ibu ini benar-benar bertobat. Amin, saudara. Kalau seseorang bertobat, saudara, di mata Tuhan, Tuhan langsung terimanya.
Amin, amin saudara. Ini penting sekali. Jadi saudara jangan pikir Tuhan tuh keras hati, tidak. Justru Tuhan selalu menantikan umatnya bertobat. Pada saat bertobat, dia langsung ampuni dan langsung dia pulihkan keadaannya. Jadi kita bisa menjadi orang Kristen, tetapi kalau kita tidak menjalankan kehidupan Kristen yang seharusnya, di mana berkatnya melimpah-limpah, karena kasihan kita tidak dapat melihatnya, sehingga kita selalu hilang berkat itu. It's okay, haleluya. Nah, kita akan melihat di sini, saudara, di Kolose pasal 2, Rasul Paulus bicarakan tentang hal ini, saudara. Apa dikatakan? Mari saya mau sampaikan sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Dia mau susu tuh, saya tahu. Kolose pasal 2, saudara, ada berapa hal yang saya cukup terkesan apa yang Tuhan katakan, apa Mas Rasul Paulus katakan. Kolose pasal 2. Di saudara, setelah Tuhan Yesus bangkit dan kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengar saudara, kehidupan kita bukan mulai dengan kematian, tetapi mulai dengan kebangkitan Tuhan. Karena di dalam perjanjian baru kan mati, bangkit. Ada kematian, ada kebangkitan. Oleh sebab itu setiap kali kita mati ke dagingan kita, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kebangkitan. Kebangkitan ini mendatangkan terobosan. Dengar baik-baik. Kematian di dalam kedagingan. Setiap kali kita pilih untuk hidup sesuai dengan roh, kita mati daging kita. Tetapi selalu ada terobosan berikutnya yang terjadi, berkat terjadi karena kebangkitan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kalau kita setiap hari izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita dan tidak mengikuti kehidupan duniawi dan kedagingan, maka setiap hari kita akan mengalami kebangkitan Roh Kudus, kebangkitan kehidupan di dalam diri kita. Amin saudara, amin saudara. Oleh sebab itu dikatakan pasal 2, lihat ya saudara. Kita baca dari ayat 1. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang dikulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur, mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala, lihat, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Setelah kita lahir dan bangkit, kita terima Tuhan saudara, itu banyak rahasia Tuhan yang mau disampaikan kepada kita, itu merupakan harta yang tak ternilai saudara. Sebab di dalam dialah, ayat 3 saudara baca, tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan, ini adalah harta yang tidak bisa ternilai. Nah ini karena kita tidak mementingkannya, sehingga kita kadang-kadang tidak mendapatinya sudah. Amsal mengatakan hikmat ini lebih berharga dari rubi. Apa rubi? Insan merah. Rubi, what is rubi? Batu rubi yang merah itu kan mahal. Kalau saudara baca Amsal 8 dikatakan hikmat ini sangat bernilai. Dia lebih kaya dari segalanya saudara. Hikmat. Tetapi karena kalau kita melihat mementingkan kekayaan dunia, maka kita akan hilang. Kita nggak ngerti apa sih kekayaan yang ada di dalam Tuhan. Karena kekayaan yang di dalam Tuhan, dengar baik-baik, tidak bisa dibeli dengan uang. Yang hanya bisa dinikmati di dalam hidup saudara yang penuh dengan kemenangan. Amin saudara.
Dengar baik-baik. Apa yang dikatakan mari? Hal itu kukatakan ayat 4. Supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku tidak ada di antara kamu, tetapi dalam rohku bersama dengan kamu, aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Berkali-kali saudara Paulus menekankan, jangan sampai orang mencuri kekayaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kamu. Nah, kekayaan ini bukan secara harta benda yang bisa dilihat. Tapi hidup yang berlimpah-limpah ini bisa menjadi sangat bosan di dalam kehidupan Kristen. Kalau kita tidak memiliki kekayaan di dalam Tuhan. Amin saudara, amin saudara. Apa sih sebenarnya? Mari kita katakan. Yang pertama, jangan sampai tertipu. Kita lihat terus ayat 10, lihat ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Pertama, hidup kita harus tetap di dalam Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pertama dikatakan, jangan jauh dari Yesus. Berakar hidup di dalam Dia. Membangun hidupmu di atas kebenaran firman. Sebab dikatakan, hati-hatilah, ayat 8 lihat 2 kali Rasul Paulus ingatkan, supaya jangan ada yang menawan kamu. Siapa yang menawan kita lagi? Ingat, Paskah siapa yang menawan? Firaun akan kejar kembali umat Israel untuk menawan. Sekalipun kita sudah dibebaskan, iblis tidak mau berhenti menawan kita sepanjang hidup ini. Oleh sebab itu, kenapa banyak orang Kristen sudah dibebaskan terbelenggu kembali. Hidupnya kacau. Rumah tangga kacau. Kenapa? Itu berarti ditawan kembali. Keuangan kita kacau. Ya kan? Hubungan kita satu lain kacau. Kita tidak hidup di dalam kuasa kebangkitan. Karena ditawan lagi. Saudara, sekarang masalahnya ini kekristenan ini bukan apa-apa saudara. Kita semua bebas, kita semua sudah dibaptis. Yang saya lihat di mana-mana adalah umat Kristen yang kembali dibelenggu oleh dua hal, iblis dan kehidupan duniawi. Tuhan mau kita bebas dan dimerdekakan. Ada amin saudara. Dengar. Saya bisa lihat apakah saudara tertawan atau tidak. Gampang sekali. Saya bisa melihat dari wajah saudara. Sukacitanya sampai di mana. Saya bisa tahu. Saya bisa lihat saudara terbeban berat. Belum terlepas. Saya bisa melihat wajah yang berseri-seri. Yang senyum selalu. Yang senyumnya bukan palsu. Kan ada yang palsu ya kan, kalau yang dari yang bekerja di airline ya kan, halo dia bisa langsung on, nyalain on, off, ya bisa nyala bisa mati gitu kan. Tapi orang Kristen nggak bisa dikontrol, bisanya gini aja. Itu berarti penuh dengan sukacita, tidak tertawan lagi. Saudara, orang bisa melihat roh saudara yang menyala-nyala. Amin saudara. Sekalipun saudara letih, tetapi semangat roh itu gak akan mati. Amin saudara. Yang kedua yang saya lihat adalah saudara apa? Dengar ya saudara, dengar.
Kalau kita tidak lagi tertarik dengan firman, itu adalah tanda kita mulai jauh dari Tuhan. Karena firman adalah roti hidup bagi umat Kristen. Amin, saudara. Kalau saudara tidak lagi excited gitu, tertarik dengan firman, tahu nggak saudara apa? Saudara semua udah bosan dengan firman. Makanya saudara, kenapa saudara harus periksa? Hati kita tuh tidak bisa lagi tuh senang dengan firman Tuhan. Itu harus dicek. Sebab orang Kristen pasti senang baca dan renungkan firman Tuhan. Mari kita lanjutkan, haleluya. Ayat 9 lihat. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintahan. Lihat di saudara ayat 9. Sebab dalam dia, dalam siapa? Yesus. Dalam Yesus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Artinya apa? Yesus adalah gambar Allah. Yesus dan Allah adalah satu. Engkau melihat Yesus, engkau melihat Allah. Trinitas. Yesus tidak kurang dari Allah. Di dalam Yesus segala kepenuhan Allah dinyatakan. Ini ayatnya. Kalau ada saksi Yehova yang mengatakan enggak, Yesus adalah malaikat, tunjukkan ayat ini. Di dalam dia kepenuhan Allah ada di dalam dia. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Nah, kamu telah dipenuhi di dalam dia. Artinya saudara, berkat seluruhnya, berkat seluruh harta kekayaan Tuhan ada di dalam saudara. Siapa yang lebih kaya dari Tuhan Allah kita? Siapa yang lebih kaya? Ayat 16 sampai 23 saya mau sampaikan. Yang pertama, jangan sampai tertipu, jangan sampai kita tidak menikmati berkat yang melimpah-limpah di dalam Kristus. Itulah kuasa kebangkitan, saudara. Jangan izinkan tradisi kehidupan duniawi merampok kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Amin, saudara. Yang saya rasa satu hal yang paling sulit adalah tradisi. Gereja sampai di mana keselamatan tebus, tetapi kadang-kadang tradisi susah terobos. Firman Tuhan katakan tradisi membuat firmanku tidak ada dampak lagi. Tidak berkuasa lagi. Saya tahu ada banyak kepercayaan kita, kelakuan yang susah kita lepaskan, saudara. Tetapi saya tahu pada saat kita mau lepas dari kepercayaan yang keliru, hari itu saudara dibebaskan. Dan saat itu saudara dibangkitkan, haleluya. Pasal 2 ayat 16. Mari kita baca. Kan tuh janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jangan kamu biarkan kemenanganmu, jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Berarti sebagai orang Kristen pun kita bisa tertipu.
Saya mau tanyakan, bagaimana supaya kita tidak bertipu? Belajarlah firman secara pribadi. Setelah saudara dengar firman hari ini atau di mana saja, kembali baca lagi. Benar atau enggak? Ayat 20, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Pada saat engkau mati, maka roh-roh dunia tidak ada kuasa di atasmu. Betul? Kan mengapa kamu melakukan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Tentu peraturan ini yang membelenggukan, bukan peraturan yang benar, tapi peraturan-peraturan yang menghambakan saudara. Ketiga saudara, mari kita melihat pasal 3 ayat 1 dan 2. Yang pertama, jangan tertipu. Kedua, bebas dari peraturan agamawi. Ketiga, tinggalkan keduniawian. Karena kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, dengar ayat 2. Pikirkanlah, renungkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan yang di bumi. Pikirlah selalu, renungkanlah selalu hal-hal yang di atas. Belajar memusatkan pikiran kita tentang Tuhan, tentang firman, tentang ayat-ayat, tentang pekerjaan Tuhan. Itu yang selalu penuhi pikiran kita. Amin saudara. Bukan, ntar Senin ada film apa ya? Selasa gue mau ke mall ini nih. Ketiga Rabu ada film ini nih. Kemis ini pikirannya begitu tuh semuanya ya kan. Waduh, nggak lama lagi gue mau ke sini ke situ. Itu semua hal-hal dunia. Bukan nggak boleh pikirkan, tetapi lebih banyak menggunakan waktu di dalam hal-hal yang di nggak pedulikan banyak tentang apa yang saudara bisa miliki, tetapi lebih banyak apa yang bisa saudara lakukan untuk Tuhan. Amin. Itu berkenan. Pikirkan bagaimana aku bisa menjangkau jiwa. Pikirkan bagaimana aku bisa sampaikan kebenaran dengan baik. Pikirkan bagaimana kalau saudara masih banyak masalah, doa Tuhan. Cara apa yang rohani supaya aku memperoleh terobosan. Sudah dengar baik-baik. Setiap masalah ada jawaban di dalam Kristus. Amin saudara. Jangan pikirkan dapat jawaban itu dari manusia. Saudara. Jangan pikirkan apa sih salah gua. Saudara, yang saya tahu, kalau saudara dipenuhi Kristus, hampir semua masalah akan dijawab oleh Tuhan. Berapa tahun yang lalu saya katakan kepada jemaat, bukan yang di sini, tetapi di Malaysia saya katakan, kalau engkau kekurangan sesuatu, bukan sesuatu itu yang saudara kurang, tetapi Kristusnya yang saudara kurang. Kalau saudara mengalami kesulitan keuangan, mungkin di situ saudara kurang mengikuti perintah Kristus. Kalau saudara penuh dengan kepahitan, berarti di situ saudara kurang kasih Kristus. Kalau di rumah tidak ada damai, berarti damai Kristus belum ada di hati saudara. Jadi semua yang saudara alami kekurangan, dapatlah jawabannya dari Kristus. Ada amin. Saya yakin saudara. Ini hamba Tuhan juga katakan.
Saya perhatikan hidup saya juga. Ada memang saudara Tuhan uji, tetapi seringkali saudara, kalau kita tidak taat di dalam keuangan kita kepada Tuhan, seringkali kita akan mengalami kekurangan. Kalau kita kurang doa, kurang bersekutu dengan Tuhan, pasti damai dan kasih Tuhan kurang di hati kita. Semua kekurangan saudara, jawabannya ada di dalam Kristus. Apakah saudara yakin, percaya? Saya percaya. Hubungan dengan anak-anak, dengan orang tua kurang harmonis, kurang kasihnya Kristus yang kita lakukan bagi anggota keluarga kita. Di dalam Dia adalah segala jawaban hidup, saudara. Amin, saudara. Di dalam Dia segala jawaban hidup terletak di dalam Yesus. Puji Tuhan. Lihat deh saudara, Pak pikir. Kalau saudara masalah, lihat deh. Aduh, aku ada sedikit berisi dengan suami, dengan istri, saudara. Perhatikan. Pasti ada sesuatu yang kurang dilakukan di dalam Tuhan. Keempat, pasal 3 ayat 5-9. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa yang duniawi? Lihat. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, sama juga dengan penyembahan berhala. Serakah dosanya sama dengan penyembahan berhala. Dan setiap kita mempunyai kedagingan serakah, ya kan? Mau lebih lagi, ya kan? Beli coklat maunya lebih banyak, ya kan? Nggak dapat mau dapat, ya kan? Semua kita ada, bukan saudara saja. Saya juga lihat, wah kadang-kadang pengen beli lagi, pengen banyak lagi. Wah ini udah mulai serakah. Saudara, kalau kita dibebaskan dari serakah, lihat saudara, apa? Sukacitanya besar. Amin saudara, karena kita puas dengan apa yang kita ada. Betul kan saudara? Saudara tahu kan, di Jepang saya pelajari, saya baca tentang murid-murid yang menjualkan, tubuh mereka, perawan mereka kepada orang om-om tua. Semuanya karena ingin barang-barang mewah. Dan mereka akan dikasih dulu tas LV, dompet LV. Wah senang, LV. Bukan yang palsu ya, LV yang asli. Kemudian nggak lama dikasodorin lagi iPhone 7. Nggak lama disodorin lagi barang-barang yang mewah. Dan akhirnya mengizinkan tubuhnya dinajisi. Itu satu hal yang menyedihkan. Akarnya dari mana? Akarnya dari keserakahan. Rumah tangga hancur karena ingin barang yang melebihi. Kehidupan kebangkitan. Haleluya. Jauhi ini dan hidup di dalam kepuasan dan kemerdekaan. Ada amin saudara? Ada amin saudara? Amin. Jadi kehidupan kebangkitan adalah hidup di dalam roh dan bukan di dalam kedagingan.
Kita lihat saudara terakhir berapa poin lagi. Haleluya. Mari kita melihat yang kelima. Pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataanmu Kristus diam. Oh, ini luar biasa. Hendaklah firman Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang akan lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam. Lebih tepat adalah hendaklah firman Allah diperkayakan dalam dirimu. Berarti dipenuhi, diperkayakan dalam hidupmu. Sehingga sampai nyanyian, pujian itu keluar karena saking penuhnya firman Tuhan di dalammu. Haleluya. Itu maksudnya. Memperkayakan dirimu dengan firman Tuhan. Orang yang penuh, yang merenungkan, ya udah. Pas keluar nyanyian semua firman, ya kan? Saudara ketemu orang, terpujilah Tuhan Allahku, ya kan? Nggak ngomong yang lain, Tuhan gembalaku yang baik, ya kan? Aku berdiam di dalam tahta Allah, semuanya firman Tuhan keluar dari mulut saudara. Bayangkan ya kalau di rumah tangga ya, salah satu yang lain ngomongnya cuma firman saudara. Nggak ada perselisihan. Ya kan, suami ngomong, Yesuslah kekasihku. Istrinya ngomong, amin, haleluya. Terus kita makan bersama, terpujilah, makanan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Istri katakan, Tuhan yang menyiapkan segala sesuatu, ya kan? Biar asin pun, mari kita bersyukur makan. Haleluya. Asin banget, tetap nggak darah tinggi, karena udah bersyukur dulu. Darah tingginya turun. Amin. Amin saudara. Iya. Makanya kalau di rumah tuh banyak firman ngomong begitu, wah suka banget, luar biasa. Pagi lagi mandi, pujilah Tuhanku, ya luar biasa ya kan. Mau tidur nyanyi, ya kan, saling menari-nari di rumah saudara, anak-anak menari-nari, ya udahlah, itu rumah saudara pasti jadi gereja. Pasti serba senang saudara, amin saudara. Nggak ada duit bayar listrik, terpujilah di dalam kesunyian Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Cia. Haleluya, nggak usah bayar listrik. Ribut nggak? Pasti nggak ribut. Ya Bong? Keenam, haleluya. F keenam. Lihat saudara, penting. Ayat 18. Lihat saudara, lihat. Selalu firman Tuhan tidak jauh dari keluarga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kehidupan itu harus ada dampak di dalam keluarga. Dan terakhir saudara, yang paling luar biasa, pasal 3 ayat 23-25. Apapun juga kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau saudara lakukan segala dengan hati, katakan Tuhan aku lakukan ini buatmu. Sekalipun susah, aku menjadi saksimu Tuhan. Di dalam pekerjaan, aku lakukan ini sekalipun aku tidak suka. Aku lakukan demi Engkau. Saudara dengan hati seperti ini,
saudara akan hidup penuh dengan kemenangan. Tidak sungut-sungut, kerja tidak hitung-hitungan. Kayak Yusuf ya, bagaimana dia kerja, dia mana hitung-hitung, mau hitung apa sama dia budak saudara, dia nggak bisa hitung-hitungan. Saya selalu melihat kenapa Tuhan pakai dia luar biasa, karena dia nggak bisa hitung-hitungan. Dia lakukan segala sesuatu demi Tuhan Allahnya. Makanya pada saat dia dicoba oleh istri Potifar, langsung keluarnya apa? Aku tidak bisa dosa terhadap Tuhan. Kenapa? Karena semua dia lakukan selalu pikirannya untuk Tuhan. Saudara pasti penuh dengan sukacita. Saat pelayanan pun sama, saudara. Pada saat kami melayani di luar negeri, saudara, mereka senang. Kenapa? Kami tidak mau bicarakan tentang PK, tentang tuntutan. Kita tidak mau, kita hanya mau melayani. Tidak peduli apa yang bisa kami dapat. Akhirnya yang lebih luar biasa, Tuhan yang gerakan dan yang memberkati. Ada amin, saudara. Kita melihat, saudara, dari sini kita melihat sikap kita. Kalau kita mau hidup di dalam kebangkitan Tuhan, sikap kita penting. Suami, istri, anak, dalam pekerjaan. Kalau kita bisa mengerti kekayaannya ini, saudara, sampai orang dunia tidak akan bisa mengerti. Karena sekalipun mereka kaya, tetapi mereka tidak mempunyai hidup yang berkelimpahan yang ada di dalam Kristus. Haleluya, amin saudara. Bayangkan saudara tidak pernah cemburu. Hidupnya senang gak? Senangnya bukan main. Siapa yang selalu merasa cemburu sampai tertekan jiwa, iya kan? Itu suatu pembebasan saudara di dalam Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, sesungguhnya saya mau kasih tahu sesuatu. Kebahagiaan seseorang sama sekali tidak tergantung dengan apa yang dimilikinya. Percaya saya, tidak. Kesukaan orang semua tergantung dari hati saudara. Puas di dalam Yesus, melayani Tuhan adalah hal yang paling menyenangkan. Amin. Mari kita renungkan firman pagi hari ini. Yesus mati dan bangkit, saudara. Supaya kita memperoleh harta kekayaan di dalam Tuhan yang jauh melimpaui segala harta dunia. Kehidupan rohani jauh lebih memuaskan daripada kehidupan duniawi. Mengikuti perintah Tuhan bukan membelenggu, melainkan memerdekakan.